apapun ikutilah Nabi Muhammad. Karena dikatakan Nabi Muhammad tidak meninggalkan urusan dunia, urusan akhirat sedikit pun kecuali beliau sudah memberitahukan ilmunya kepada kita. Semuanya sudah, dari asal ke Z kalau bahasa. Apalagi urusan akhirat saja diselesaikan oleh Rasulullah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini disempurnakan. Telah Allah sempurnakan agama kita. Telah disempurnakan nikmat-nikmat atas kalian. Dan Allah ridha Islam sebagai agama. Katakan, raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita ridha Allah sebagai Tuhan, buktikan. Wa bi Muhammadin nabiyyan, kita ridha Nabi Muhammad sebagai nabi, buktikan. Dengan mengikuti apa yang telah diarahkan oleh Nabi Muhammad, telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Wabil Islam dinan, buktikan kalau kita betul-betul bangga menjadi orang Islam. Buktikan dengan mensyiarkan syiar-syiar Islam agar Allah bangga dengan kita, tidak hanya sesuai KTP yang Islam, tapi juga kehidupannya penuh dengan Islam. Bagaimana kesempurnaan ilmu pengetahuan Nabi tentang aspek dunia? Rasulullah itu mengetahui semua. Makanya mohon maaf, ilmu duniawi itu semuanya diambil oleh mereka melalui syariat Nabi Muhammad. Semuanya, tidak terkecuali. Tidak ada satupun, mohon maaf, ilmu yang sehebat apapun orang kafir menciptakan satu ilmu, meneliti satu ilmu, melainkan mereka mendapatkannya daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada sejarah Islam. Yang kesemua itu balik kepada Rasulullah. Kalau kita bicara kehebatan dunia, semakin maju, semakin modern, kenapa mereka bisa berkembang? Jawabannya satu, mereka belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari agama Islam. Maka itu sangat disayangkan, aneh bin ajaib, mohon maaf tidak menyinggung siapapun, kalau orang Islamnya maaf, udun. Kalau orang Islamnya tidak mengerti tentang urusan dunia dan akhirat. Lah kalau ilmu kita saja dibanggakan oleh mereka, mereka bisa menjadi hebat karena ilmu Islam. Kenapa orang Islam banyak yang tidak mengetahui hal demikian? Apakah bahasanya ketinggalan? Tidak, bukan ketinggalan zaman, tapi kita sendiri yang minta ditinggal. Bahasa ketinggalan itu tidak ada. Kalau kita semangat, Rasulullah telah mengajarkan kita dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik Nabi Muhammad dari urusan dunia sampai urusan akhirat, itu didikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita tentang kehidupan dunia, tentang keterampilan, tentang tamhid, qanun, peraturan-peraturan yang terbaik, tata cara hidup di dunia yang baik,
penataan penduduk, rumah-rumah diatur, kampung-kampung diatur, pasar-pasar diatur sama Rasulullah. Wa ghairu dzalik yang nanti akan kita bahas tentang jalanan, tentang hammam, tentang kamar mandi. Makanya Rasulullah itu dikatakan dalam kitab ini Muhammad al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad itu manusia yang kamil, sempurna, tidak ada kurangnya. Kenapa? Kampung saja diatur. Kalau bahasa kitanya tata kota, PU. Apa? Bahasa kitanya apa? Hah? Tata kota. PU. Itu apa? Tata kota? Dari mana belajarnya? Dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Jalan berapa meter? Lampu merah di sini boleh atau tidak? Alhamdulillah nanti sudah lampu merah. Takbir. Ya. Gorong-gorong, palet, rumah dengan jalanan berapa meter? WC-nya di mana? WC umumnya di mana? Bertetanggaan bagaimana? Berdempetan bagaimana? Bangunannya bagaimana? Itu diatur semua. Sama pemerintah kota. Dari mana? Dari Rasulullah. Sudah dimulai oleh Nabi Muhammad pengaturan kampung, pengaturan pasar. Nah di sini Rasulullah tidak hanya mengatur tata kota, tata kampung ataupun pasar-pasar, juga diatur ilmu syariatnya. Itulah keluasan Nabi Muhammad, kecerdasan Nabi Muhammad, kesempurnaan Nabi Muhammad. Hidupnya rapi, zahir wal batin. Nanti kita akan menjelaskan Rasulullah itu tidak hanya mengatur tata kampung, tata kota, pasar, tapi diatur juga syariat bagaimana bertetangga, syariat bagaimana dalam pasar. Rasulullah dikatakan sangat bersemangat, perhatian penuh, amaliyah dengan pekerjaan-pekerjaan yang memberikan keterampilan, kerapian dalam satu tempat, dalam satu kota, dalam satu kampung, tertib, murattab. Zaman Nabi itu tidak ada acak-acakan. Nabi itu dari segi pakaian saja tidak mau acak-acakan. Rumahnya rapi, biarpun kecil, rapi, biarpun kecil, bersih, biarpun kecil, tidak ada sarang laba-laba, tidak ada sampah yang menumpuk satu malam. Diajarkan Innallaha yuhibbul jamil yuhibbul jamal. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu terkait dengan keimanan. Jadi keimanan itu jangan kita monoton ibadah yang kita pahami, sholat, tahajud, ya, sedekah. Keterampilan juga, kebersihan juga itu termasuk bagian iman. Kalau hanya ada orang monoton perhatian sama ibadah, dia nggak perhatian sama kebersihan keterampilannya, pastilah dia ke masjid acak-acakan. Contoh, dia ke masjid tidak mandi, dia ke masjid tidak pakai minyak wangi, dia tidak punya baju untuk ke masjid, terserah. Tidak berpeci lagi, tidak bergamis lagi, tidak bersarung lagi, tidak mandi, bajunya keringatan.
Kenapa? Karena yang penting saya sholat. Sholat itu bagian iman. Salah. Kita itu kepengen iman yang sempurna. Makanya diatur sama Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita menghadap Allah tapi badan kita tidak bersih, yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa Nabi Muhammad. Tertib dibina manazil, ditertibkan sama Nabi Muhammad dalam pembangunan perumahan. Coba kita tanya, apa itu bagian gambar-gambar apa namanya? Hah? Arsitek. Arsitek itu dari mana? Dia dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pimpinannya arsitek. Makanya saya katakan di awal tadi, semua ilmu mereka itu ngambil daripada Rasulullah. Coba kalau perumahan itu tidak diatur, acak-acakan bangunannya, kira-kira hancur atau enggak? Enggak rapi, acak-acakan. Dan Nabi enggak suka seperti itu. Nabi enggak suka. Ya, batasan-batasan itu dikasih, diajarkan sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mempunyai ma'rifah wasi'ah, ilmu pengetahuan yang luas. Bagaimana mengatur satu negara, satu kampung, satu desa, satu kota agar hidup mereka bersih. Karena mohon maaf, salah satu penyebab utama yang banyak mendatangkan penyakit kotor, lingkungan. Ini bab ini nyambungnya kemana-mana. Nyambungnya daripada kebersihan, nyambungnya daripada lingkungan, adab, akhlak, ibadah, semuanya. Itu kehebatan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diatur sama Nabi Muhammad agar apa? Agar umat ini bisa menjaga hak manusia satu sama lain. Contoh, hak syari